Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Babun tahrimul khitbati ala khitbati akhihi hatta ya'dhana aw yatruk. Bab haramnya melamar atas lamaran saudaranya atau lamaran orang lain sampai orang itu mengizinkan atau meninggalkan. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, janganlah sebagianmu menjual atas jualan sebagian yang lain. Yakni barang yang sudah dijualnya lalu dijual lagi kepada yang lain yang sebelum diserahkan. Dia sudah deal transaksi kepada seseorang, lalu ada tawaran yang mungkin lebih tinggi, lalu dia jualkan kepada tawaran yang lebih tinggi. Sementara barang itu sudah dia jual kepada orang yang pertama, maka itu tidak boleh. Wala yakhtub ba'dukum ala khitbati ba'd. Jangan pula salah sebagian kalian melamar atas lamaran yang lain. Yakni seorang melamar perempuan, kemudian keluarga perempuan sudah menerima, lalu ada orang lain datang melamar perempuan yang sama, tapi lamaran pertama sudah diterima. Mungkin dia ingin menggoda dan yang lainnya, ya, maka ini tidak boleh dilakukan. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah seseorang menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya. Dan jangan pula dia melamar wanita atas lamaran saudaranya, kecuali saudaranya itu mengizinkan. Tadi sudah kita sebutkan, seorang menjual satu barang kepada si A sudah setuju. Ternyata datang si B, boleh jadi tawarannya lebih besar. Lalu tanpa minta izin kepada si A, dia juallah kepada si B. Atau seorang perempuan dilamar oleh seorang si A, lalu keluarga si perempuan sudah setuju, datang si B yang membawa mobil yang gagah perkasa, ya, lalu ada tawaran tinggi, ya, dia lamar, maka itu tidak boleh illa ayya'dzana lahu, kecuali si A mengizinkan si B.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد وحدثنيه أبو كامل الجهدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب النافع بهذا الإسناد وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صفحتها زاد عمرو في روايته ولا يسم الرجل على صوم أخيه dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjualkan barang orang desa. Ini seorang desa, orang pedalaman datang ke kota, lalu orang yang kota menjualkan ya barang orang yang datang dari desa ini. Wala au yatanajashu, dilarang tanajush. Tanajush itu adalah menawar harga yang lebih tinggi namun tidak punya niat untuk membeli. Ya, untuk mangian saluang sih. Ya, tawarnya lebih tinggi. Aw yakhtuba ar-rajulu ala khitbati akhihi, atau dia melamar atau seorang melamar atas lamaran saudaranya. Aw yabi' ala bai' akhihi, atau dia menjual atas barang jualan saudaranya. Ya, ini tadi sudah sebutkan barang ini sudah deal, datang orang kedua untuk beli, menawar ya barang itu supaya dijual kepada dia. Wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha, janganlah seorang wanita atau seorang istri meminta talak madunya litaktafi'a ma fi ina'iha, agar dia bisa menguasai apa yang ada di dalam bejananya, au ma fi safhatiha, atau di dalam piringnya. Jadi maksudnya adalah supaya jatah dia lebih sempurna. Kalau misalkan beristri suaminya ada 2, berarti berparuh jatahnya, kan gitu ya. Nah, dia pengen bagaimana jatah semua itu untuk dia. Maka dia minta suaminya untuk mentalak ya madunya. Ini tidak boleh. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan haram hukumnya. Ditambah lagi oleh Amr di dalam riwayatnya, wala yasmir rajulu ala saumi akhihi, tidak boleh seseorang menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Ya, sedang negosiasi. Datang orang kedua ikut juga negosiasi. Ya, maka ini tidak boleh. Nanti berbeda dengan keluar dari bentuk ini, larang ini adalah jual beli lelang. Jual beli lelang memang jenisnya siapa yang paling menawar paling mahal, dialah yang mendapatkan. Tapi kalau ini adalah jual beli biasa, ya, maka ini tidak boleh. وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال
akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala haddatsani Sa'id bin Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanajashu wa la yabi'il mar'u ala bai'i akhihi wa la yabi' hadirun libadin wa la yakhtubiru al-mar'atu ala khitbati akhihi wa la tas'al al-mar'atu talaqa al-ukhra litaktafi'a ma fi ina'iha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mengangkat harga dengan tidak punya niat membeli. Ya, janganlah kalian melakukan tindakan najash. Dan jangan pula seseorang membeli atas barang yang sudah dibeli oleh saudaranya, atau menjual barang atas barang yang sudah dijual kepada saudaranya. Wala yabi' hadirul libadin, jangan juga orang kota menjual barang miliknya si desa. Wala yakhtubil mar'u ala khitbati akhihi, janganlah seseorang melamar atas lamaran dari saudaranya. Wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litaktafi'a ma fi ina'iha, janganlah seorang wanita atau istri meminta ditalak madunya agar dia menguasai apa yang ada di dalam bejananya. Kemudian hadis berikutnya, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdul A'la wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه ولا يزد الرجل على بيع أخيه. Janganlah dia seorang menambah atas jualan saudaranya. yakni ketika ada jualan, seorang menjual kepada orang lain, jangan ada membeli lagi dan ditambah harganya. Ya. Wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujr jami'an an Ismail ibn Ja'far. Qala ibnu Ayyub haddatsana Ismail qala akhbarani al-Ala عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم المسلم على صوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang muslim menawar barang tawaran yang sedang ditawar oleh saudaranya, dan janganlah dia menkhidbah atau melamar atas lamarannya. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء والسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على صوم أخيه وخطبة أخيه. Ya, di dalam riwayat ini ya terdapat ungkapan annahum qalu, bahwasanya mereka mengatakan ala saumi akhihi, tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya dan tidak juga atas lamaran saudaranya. Baik, hadis yang terakhir, wa haddatsanihi Abu Tahir qala haddatsana Abdullah ibn Wahb an al-Laythi wa ghairihi an Yazid bin Abi Habib an Abdurrahman bin Shumasah annahu sami'a Uqbah bin Amir ala al-minbar yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min akhul mu'min la yahillu limu'minin
la yahillu lil mu'min an yabta'a ala bai'i akhihi wa la yaktuba ala khitbati akhihi hatta yadhara. Dengan sanadnya kepada Uqbah bin Amir, dia mengatakan di atas mimbar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu adalah saudara mukmin yang lain. Maka tidak halal baginya, bagi orang mukmin itu, untuk membeli atas jualan saudaranya. Yakni seorang muslim mukmin tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Dan tidak boleh juga melamar atas lamaran saudaranya sampai dia meninggalkan. Baik. Kenapa tidak boleh ini? Tidak boleh agar tidak terjadi permusuhan. Karena perbuatan ini sangat berpotensi terjadinya sakit hati. Terjadinya permusuhan. Sementara orang mukmin saudara mukmin yang lain. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa mengundang permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah bertolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Baik, kita lihat Imam Nawawi menjelaskan. Hadhil ahadits zahiratun fi tahrimil khitbati ala khitbati akhihi. Hadis-hadis semuanya yang kita baca tadi, zahirnya, tampaknya bisa dipahami secara langsung, haramnya melamar atas lamaran saudaranya. Jadi kalau ada wanita sudah dilamar, enggak boleh yang lain masuk. Wa ajma'u ala tahrimiha idza kana qad sarraha lil khatibi bil ijabah. Sepakat ulama atas keharamannya apabila telah dinyatakan secara terang-terangan kepada si pelamar bahwa lamarannya diterima. Nah, ini sepakat ulama akan keharamannya itu apabila lamarannya sudah diterima. Dijelaskan, ya datang yang melamar, ya kami terima lamaran Anda. Nah, itu jelas tuh. Ya. Walam ya'zan, walam yatruk. Orang tadi tidak mengizinkan kawannya yang lain untuk masuk atau tidak membiarkannya. Ya. Walau khutiba ala khitbatihi. Tapi kalau seandainya walau khataba ala khitbatihi, kalau seandainya dia melamar atas lamaran saudaranya itu, jadi ini sudah deal nih, taruhlah misalkan sudah setuju mau melangkah untuk berikutnya, datang seorang pemuda yang gagah perkasa tadi, ya, dengan segala keadaan yang bisa menggiurkan misalkan, lalu dia bilang, sudah saya lamar ya, nanti saya kasih bla bla bla, akhirnya tergiurlah misalkan. Kalau seandainya dia melamar atas lamaran saudaranya lalu dia nikahi, berarti berlanjut kepada orang kedua,
Ya, sementara lamaran pertama sudah diterima. Wal halatu hadhihi asa atau usia. Kondisi yang seperti ini adalah bermaksiat. Siapa yang bermaksiat? Orang yang kedua. Karena dia melanggar apa yang dilarang oleh syariat. Tapi bagaimana pernikahannya? Sahan nikah. Nikahnya sah. Tapi dia berdosa. Walam yufsakh. Ya, dan tidak perlu dibatalkan pernikahannya. Jadi nikah bisa berlanjut. Tapi dia bermaksiat. Hadza mazhabuna wa mazhab jumhur. Ini adalah mazhab Syafi'i dan mazhabnya mayoritas ulama. Bahwa dia bermaksiat karena dia melanggar, tapi nikahnya sah dan tidak perlu dibatalkan. Wa qala Daud dari Az-Zahiri, ya, secara tekstual dia katakan yufsakhun nikah. Nikahnya harus dibatalkan. Ya. Wa an Malik dari Imam Malik riwayatani kal madhhabaini. Dari Imam Malik ada dua riwayat seperti dua mazhab yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Nikahnya sah, tidak perlu dibatalkan. Daud mengatakan ya dibatalkan. Nah, maka dari riwayat Imam Malik ada dua. Baik. Wa qala jama'atun min ashabi Malik. Sekelompok dari pengikut Imam Malik mengatakan yufsakh qabla ad-dukhul la ba'da. Dibatalkan pernikahan sebelum mereka bercampur, tapi tidak setelahnya. Ya. Amma in arada lahu bil ijabah walam sarih. Tapi kalau seandainya penerimaan atau lamarannya itu diterima, dia jawab dengan kata sindiran, tidak terang-terangan. Ya. Jadi dengan kata sindiran. Tapi tidak terang-terangan diterima gitu loh. Fa fi tahrimil khidbati ala khidbatihi qawlan lisyafi'i. Dalam status ini, ya, dalam pengharaman melamar atas lamaran saudaranya ada dua pendapat dari Syafi'i. Asahuhuma la yahrum. Yang paling kuatnya tidak haram. Kenapa? Karena dia tidak terang-terangan mengucapkan diterima. Wa qala ba'du Malikiyah, sebagian Malikiyah, sebagian pengikut Imam Malik, la yahrum hatta yardau bizzauj. Ya. Maka tidak haram sampai mereka ridha dengan dengan pernikahan dengan suami, wa yusammal mahar, dan dia sebutkan maharnya. Ya, ada ditambah lagi. Mungkin ini menunjukkan keseriusan kali ya. Jadi wastadallu lima dzakarnahu min anna at-tahrima innama huwa idza hasala al-ijabah. Ya, maka mereka mengambil dalil bahwa keharaman itu hanyalah apabila sudah terjadi persetujuan, sudah dijawab lamaran itu, sudah diterima lamaran itu. Ya, nah, ini yang haram apabila dilamar lagi. Ya, apa dalilnya? Bahwasanya kok itu yang dibatasi gitulah, dibatasi.
Kalau seandainya sudah diterima lamarannya, haram untuk masuk. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais. Bahwasanya dia mengatakan, khatabani Abu Jaham wa Muawiyah. Dia mengatakan kepada Nabi, Abu Jaham dan Muawiyah melamarku. Berarti dua orang langsung melamar. Walam yunkirin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khitbata ba'dhim ala ba'd. Nabi tidak mengingkari lamaran mereka satu sama lainnya. Ya. Bal khatabaha li Usama. Malahan pada saat itu Nabi melamarkan wanita itu untuk Usama. Usama bin Zaid bin Harithah. Berarti tiga. Sudah dua orang yang masuk. Ya. Nah, tapi si Fatimah binti Qais ini belum memberikan jawaban. Malah datang kepada Nabi untuk bermusyawarah. Ini bagaimana nih? Kata Nabi, amma Muawiyah fas'alukun la mala lahu. Muawiyah ini tidak punya, miskin, tidak punya harta. Atau amma Abu Jaham ini fadrabul linisa. Ini Abu Jaham ini adalah suka memukul istri. Nah, jadi di sini juga kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa jika ada orang yang menanyakan tentang seseorang, ya, maka hendaklah kita sebutkan negatifnya. Tidak boleh kita sebutkan positifnya. Menanyakan ini tentang bagaimana nih karakter dia. Sebutkan karakter yang jeleknya. Dalam rangka mentahdir. Kalau tidak, Muawiyah kedua-duanya adalah sahabat kan. Muawiyah malahan ikut mencatat wahyu. Nabi tidak katakan, oh Muawiyah, kalau Muawiyah itu sahabat saya. Dia ada ikut mencatat wahyu. Enggak bisa aja ya. Tapi disebutkan karakter yang itu berdampak dalam rumah tangga. Ada sifat apa itu? Miskin, gak punya harta. Ya, mungkin membiayai hidupnya aja susah, apalagi yang satu lagi gitu. Yang kedua, suka memukul istri. Ya, jadi orang yang tidak punya kasih sayang gitu loh. Nah, lalu Nabi menawarkan, nikahilah Usamah katanya. Ya, ditawar oleh Nabi. Nah, ini belum ada jawaban dari Fatimah binti Qais untuk dua orang tadi. Ya, maka ini menunjukkan bahwa perlu ada ijabah, yakni sudah dilamar, sudah diterima, itu tidak boleh masuk lagi. وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم يعلم بالخطبة الأول. Ya, ada yang menyanggah dalil ini. Boleh jadi pelamar yang kedua tidak mengetahui lamaran pertama. Ya. Wa amman nabi fa asyara bi Usama la annahu yakhtubu lahu, ya, wattafaqu ala annahu idza taraka al-khitbata raghbatan anha wa adhina fiha jazat al-khitbatu ala khitbatihi wa qad saraha bidzalika fi hadhihi al-ahadits. Adapun Nabi memberikan isyarat kepada Usama bukan di dalam rangka untuk melamarkan untuknya, cuma isyarat saja. Jadi saran saja. Ya, si fulan begini, si fulan begini. Nah, kalau gitu Anda nikah aja si Usama. Ya. Kemudian sepakat ulama bahwa apabila dia membatalkan atau meninggalkan lamaran itu karena raghbatan anha,
karena ketidaksukaan dia. Yang laki-laki ini ya dia lamar kemudian dia batalkan. Kenapa? Dia belum serak lah, ya, belum tidak suka dengan perempuan itu, nggak jadi. Maka baru boleh masuk, ya. Wajaz wa adzina fiha, dan dia izinkan, silakanlah masuk. Ya, Mbak, kabarnya Anda melamar si fulan, ya, silakan masuk. Ya, dia meninggalkannya karena ya mungkin kriteria yang tidak cocok, ya. Jazada khidbatu ala khidbatihi, maka bolehlah dia melamar atas lamarannya. Dan ini dijelaskan oleh hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Qawlu ala khidbati akhihi qala Khattabi wa ghairuhu zahiru ikhtisasu tahrim bima idza kana al-khatibu muslima fa in kana kafir fala tahrim. Khidbati akhihi, atas lamaran saudaranya. Khattabi mengatakan zahirnya ini adalah keharaman yang khusus. Keharaman yang khusus. Apa maksudnya? Jika haram apabila yang melamarnya itu adalah seorang muslim. Tapi kalau seandainya orang kafir yang melamarnya, maka tidak haram. Ya, saudara di sini saudara se-Islam. Baik. Wa bihi qala Auza'i wa jumhur ulama. Ya, dengan demikian dengan perkataan itu Auza'i mengatakan. Wa qala jumhur ulama mengatakan tahrumul khutbatu ala khidbatil kafir aidan. Jumhur ulama mengatakan umum. Khidbah orang kafir juga enggak boleh. Walahum an yujibu anil hadis bi anna at-taqyid bi akhihi kharaj anil ghalib. Lalu mereka sanggahlah ya terhadap hadis di atas bahwa pembatasan dengan kata saudaranya ya itu karena ini adalah pada umumnya. Ya, pada umumnya seperti itu. Fala yakunu lahu mafhumun, maka tidak memiliki makna. Ya, yu'amal bihi, tidak memiliki makna yang akan diamalkan di dalamnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum min imlaqin." Wa qalu ta'ala, "Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum." Ya. Yani keumuman tadi. واعلموا أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, yang benar yang merupakan konsekuensi dari hadis dan keumuman hadis ini, bahwa tidak ada perbedaan antara yang melamar itu adalah fasik atau tidak. Ya, misalkan ada orang fasik melamar seorang perempuan. Yang perempuan ini juga disukai oleh orang yang soleh. Ya. Nah, dia lihat nih, saya pasti nih bisa dapatkan ini. Yang ini kan nggak sholat orangnya, misalkan gitu ya. Atau orangnya begini, saya akan melamarnya. Ini nggak boleh juga. Ya, walaupun yang melamarnya adalah seorang fasik. Maka tidak boleh melamar apa lamarannya. Qala Ibnu Qasim al-Maliki tajuzu khidbatu ala khidbatil fasiq. Wal khidbah fi hadha kulliha bi kasr kha, wa amma al khutbah jum'ah ba'id wa ghairi hajj ya bayana wa baina yaday aqdin fadammuha khutbah. Ya. Jadi tulisan khutbah dengan khidbah sama tulisan marah dengan murah dan merah, ya. Hampir sama. Hanya harakatnya aja. Khidbah dengan kasrah kha itu adalah lamaran.
Tapi kha'nya didommahkan khutbah, maka itu khutbah yang disampaikan biasa. Taib. Dari Maliki ada Ibnu Qasim dari mazhab Malik, dia mengatakan boleh ya mengkhutbah khutbah orang fasik. Tapi jumhur ulama dilihat ya sepertinya mendahulukan bahwa keumuman hadis bahwasanya tidak boleh. Wala bi ba'dukum ala bai ba'din wala yasum ala saumi akhihi wala tanajashu wala bai hadir libadin. Pembahasan ini akan datang pada tempatnya insyaallah taala. Yani tidak boleh menjual barang yang jualan, tidak boleh yang ditawar, tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar dan seterusnya. Itu nanti akan masuk dalam pembahasan pada waktunya, nanti kita akan baca. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Ya, kita lihat kalau seandainya ada pertanyaan ya pagi ini, ya sepertinya tidak ada yang masuk ya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya, ini kita sudah bahas tadi ini. Nanti nunggu dalam pembahasannya. Tapi boleh saya jawab bahwasanya maksudnya biarkan aja orang desa itu menjual di kota. Ya, biar aja lah dia. Dia sesuka hatinya dia menjual. Ya, biarkan Allah memberikan rezeki satu sama lainnya. Ya, jangan karena orang desa biasanya dia tidak tahu dengan harga. Orang kota yang menguasai kondisi. Ya. Nah, maka jangan biar dia menjual murah dengan untuk orang lain, silakan aja. Ya, dia suka. Tapi di sini kalau seandainya ada orang kota membeli atau menjualkan barang orang desa, ya di situ terjadi misalkan barang mahal, harga menjadi mahal. Ya ada saatnya. Coba kita lihat, kita datang orang luar, tapi nggak boleh dicegat di jalan, nggak boleh juga tuh. Biarkan orang kota itu masuk, orang desa itu masuk ke kota, ke pasar, dia tanya harga berapa, dia sudah tahu, dia jual langsung. Dia sesuka hatinya dia menurunkan harganya atau dia jual sesuai dengan pasar. Ya. Nah, ini ya terkadang ketika kita belanja nih ke pasar, kadang-kadang kita dapat harga murah. Ya. Tapi kalau semuanya dibeli oleh orang, harganya tinggi terus. Ya. Nah, jadi itu diantara maknanya ya dan hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.